Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Pada siang hari ini kita akan membahas hal yang menarik karena akan membahas bersama anak-anak muda. Kalau kita berbicara tentang anak muda Jambi ini rasanya tuh fresh ya. Kita apalagi anak-anak muda Jambi yang kreatif, yang berprestasi seperti dua orang narasumber yang telah hadir bersama kita. Karena tema kita pada hari ini adalah orang Jambi mampu bersaing di dunia luar. Langsung saja kita sapa dua orang narasumber, mahasiswa dan mahasiswi luar biasa, tidak hanya menyibukkan diri di kampus saja dengan segudang prestasi akademik, tapi juga menyibukkan diri dengan hal-hal positif di luaran sana. Bahkan mereka bisa bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tapi bahkan di tingkat internasional. Langsung saja narasumber yang pertama, ini ada M. Zulfikri Al-Imani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Tasaifuddin Jambi yang baru-baru ini lulus beasiswa Mosma ke luar negeri. Nanti luar negerinya di mana kita bahas bersama Zul. Halo Zul, apa kabar? Halo Kak Cynthia, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini libur ya? Iya lagi libur merah? sekarang ya. Karena kalau lagi kuliah nanti kalian bolos nggak enak dong, ya kan? Iya. Ini terima kasih Zul sudah hadir. Nanti kita akan berbincang. Yang paling tampan sendirian karena narasumber satunya juga perempuan, ya kan? Berdua kita perempuan. Ini ada Umi Muabidah, juga merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Tasaifuddin Jambi yang banyak juga prestasinya. Salah satunya baru-baru ini menjadi runner up pertukaran pemuda antar provinsi PPAP, lalu juga merupakan delegasi UIN Jambi di pengabdian masyarakat di Jogja. Benar ya? Benar sekali Kak. Sore siang sehat? Ya, alhamdulillah luar biasa sekali sore ini Kakak. Sehat Kakak ya? sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Apalagi kalau ngelihat yang muda-muda, jiwa muda kakak keluar. Karena berarti bisa nge-share energi positif nih ya. share energi positif, bener banget Umi. Jadi emang bener ya, karena kalau ngelihat kalian, ini sekarang semester berapa sih Zul? Sekarang semester 4 saya. Semester 4. Umi juga semester 4. Semester 4 berarti umurnya baru 20-an ya? Iya, Bener ya, banget, Kak. sekitaran itu ya? Iya. Waduh, lama sekali ya, 9 tahun yang lalu kakak berada di kalian. Jadi sudah cukup lama. Ini kita ke Zul dulu. Zul, tadi kan udah kakak spill nih kalau Zul itu baru-baru ini dinyatakan lulus beasiswa Mosma ke luar negeri. Beasiswa Mosma itu apa sih? Terus luar negeri itu apa sih? Tapi nanti kakak mau tanya dulu, Zul ini di fakultas apa di UIN? Jadi saya ini semester 4 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Calon guru bahasa Arab dong? Insya Allah. Insya Allah. Tapi kan kadang beberapa orang nih walaupun masuk jurusannya ini tapi sebenarnya cita-citanya beda gitu. Iya. Bukan guru misalnya, atau entah menjadi penerjemah bahasa Arab, interpreter bahasa Arab gitu. Kalau Zul sendiri? Saya sendiri waktu masih kecil sempat saya berpikiran untuk jadi astronot. Cuman pas sudah saya masuk ke dalam dunia perkuliahan, saya mulai berpikiran sepertinya menjadi mutarjim penerjemah bahasa Arab itu lebih baik kayak gitu. Berarti tembakan kamu itu bukan guru ya, tapi penerjemah? Iya, lebih ke penerjemah. Tuh kan, bener kan? Karena nggak semua anak FKIP itu pengennya jadi guru benar, gitu ya. Penerjemah, translator, interpreter itu ya. Kalau Umi nih, kita ke Umi dulu. Kalau Umi jurusan apa nih? Kalau Umi jurusan Tadris Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan juga semester 4. Wah, calon guru bahasa Inggris nih. Tapi nanti dulu, belum tentu pengen jadi guru juga. Kalau Umi pengennya jadi apa sih? Emang dari awal pengennya Umi jadi dosen bahasa Inggris. Waduh, Jadi insya Allah ya. sepertinya insya Allah linear. Amin. Berarti nanti setelah ini tembakannya ngambil S2 lagi seperti itu ya? Iya, benar sekali. Karena syarat dosen kan minimal harus S2 seperti itu. Baiklah, semoga tercapai ya semua mimpi-mimpi. Amin. Amin. Kita ke Zul lagi. Zul, lulus beasiswa Mosma ke luar negeri. Beasiswa Mosma ini beasiswa apa sih? Jadi beasiswa Mosma ini itu kalau kita lihat dari segi maknanya dia dari bahasa Inggris juga sebenarnya. Cuman Mosma ini diadakan dari Kemenak LPDP BIB dan ini baru dilaksanakan pada tahun ini, Kak. Pertama tahun ini dan ini adalah bentuk implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi pas ada info dari satu dosen ke saya kalau ada informasi beasiswa Mosma ini, awalnya saya nggak tertarik untuk ikut ini. Kan tapi pas sudah dilihat nih bukletnya, oh gimana, oh ternyata implementasi kurikulum merdekanya kayak gini, oh ternyata saya masih bisa berkesempatan untuk kuliah di UIN dan juga di luar negeri. Jadi Mosma ini sangat berpeluang besar untuk saya yang ingin belajar di UIN dan juga ingin belajar di luar negeri. Seperti itu, Kak. Jadi dibiayai secara penuh atau seperti apa sistemnya?
dari yang sudah saya baca dan sudah informasi dari pihak Kemenak memang dibiayai penuh kalau sudah lulus dari beasiswa ini. Berapa lama kalau mau keluar negeri? Untuk keluar negerinya itu memang sudah dijanjikan 6 bulan atau 1 semester. Baik, jadi 1 semester kamu belajarnya di luar negeri, Iya. tapi nilai kamu yang di UIN seperti apa yang di Jambi? Jadi kita udah belajar di luar negeri selama 6 bulan atau 1 semester, maka itu akan dikonversi nilainya ke SKS yang ada di kampus asal kita. Baik, jadi nanti nilainya akan dikonversi, jadi di sini kamu tetap dapat nilai. Iya, benar. Dan tidak harus mengulang di tahun depannya. Betul. Ya. Wah, luar biasa, salah satu implementasi kurikulum Merdeka. Nanti akan kita bahas lagi pemirsa, gimana nih sampai bisa dapat beasiswa MOSMA ini. Terus keluar negerinya kemana, simpan dulu biar pemirsanya penasaran ya. Baik. Kita ke Umi dulu. Nah, kalau Umi menjadi runner up PPAP dan delegasi UIN Jambi di pengabdian masyarakat di Jogja. Boleh dong cerita tentang perjalanan kamu sampai kamu tertarik untuk ikut PPAP? Jadi pertukaran pemuda antar provinsi itu tuh program di bawah Kemenpora yang dilaksanakan oleh Dispora provinsi. Nah, aku tertarik tuh karena sebelumnya pernah gagal di pertukaran pemuda antar negara. Yang PPAN ya? Iya, benar banget. Terus tahun ini emang baru ada untuk yang provinsi dibuka cabang, audisi begitu. Biasanya handpick begitu. Dipilih dari delegasi-delegasi sebelumnya yang menjadi runner up gitu. Nah, kalau ketertarikan sendiri sih karena emang pengen exchange program ya. Dari semua program-program yang Umi coba gitu. Nah, Umi tertarik juga nih di pertukaran pemuda antar provinsi. Apa aja program yang udah Umi coba sebelumnya? Ada banyak yang gagal pastinya. Nggak apa-apa. Jadi ada banyak sekali NGO di Indonesia yang buka pertukaran seperti itu. Nah, banyak yang gagal, jadi Umi juga nggak patah semangat nih. Jadi Umi tetap nyoba lagi dan akhirnya berujung di PPAP. Tapi PPAP ini masih belum selesai sampai sini nih karena masih menjadi runner up, belum bisa menjadi delegasi utama. Karena kan harusnya ketika menjadi delegasi utama itu bisa pergi ke daerah ya, Iya, di benar seluruh provinsi yang ada di provinsi Jambi ya, seperti itu ya. Waktu itu pengennya kemana Umi? Kalau untuk tahun ini Riau dan Kalsel. Jadi pengennya ke Kalsel. Karena agak jauhan ya. Iya, benar. Karena Riau sama-sama Sumatera gitu ya. Kayak juga apa namanya ya? Kulturnya hampir sama dengan Jambi juga, Riau, sama-sama rumpun Melayu juga. Benar. Jadi pengennya ngelihat yang di Kalimantan seperti apa gitu ya. Tapi ada chance nggak untuk runner up ini bisa menjadi delegasi utama? Bisa jika Kemenpora meminta kuota lebih. Cuman sekarang kan yang delegasi utama udah berangkat gitu. Jadi dan kemarin nyoba nih ikut pengabdian yang diadain NGO namanya Bestari, Yayasan Bestari Pertiwi. Nah, ala kuliah hal lulus jadi bisa berangkat ke Jogja kemarin. Oh, udah berangkat? Udah. Yang menjadi delegasi UIN Jambi di pengabdian masyarakat di Jogja. Boleh deh ceritain pengabdian masyarakat ini dalam bentuk apa? Apakah dikonversi juga dengan KKN ya kalau di UIN seperti itu? KKN. Atau KKN juga di Jambi tapi berangkat juga ke Jogja? Seperti apa, Umi? Jadi pengabdian masyarakat ini emang personal, emang keinginan personal. Jadi bisa dikonversi, tapi kalau udah memenuhi 30 hari. Nah, ini kan kemarin programnya cuma 1 minggu. Bisa jika Umi besok ikut pengabdian-pengabdian lagi. Begitu. Nah, kalau pengabdian ini di Jogja ini dari Bestari Pertiwi, sebuah NGO yang emang fokus pada lembaga pendidikan begitu. Jadi kami itu menerapkan 4 SDGs dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi kreatif. Kemarin programnya selama 5 hari itu cukup ekstrim sekali. Oh, jadi 5 hari ya? Iya, 5 hari. Pulang pergi 1 minggu. Di situ emang unpredictable keadaannya. Emang benar-benar mengabdi kepada masyarakat karena emang tempatnya bisa dibilang itu emang di bawah kita, Kak. Di bawah kita bisa dalam segi hal pendidikan, keuangan, ekonomi, kesehatan. Jadi emang benar-benar problem solving. Kehadiran kita itu sangat dibutuhkan di sana. Oke, nanti kakak akan tanya apa aja sih program yang sudah kalian laksanakan selama kurang lebih 1 minggu di Jogja. Tapi nanti kita ke Zul dulu. Zul tadi kan kalau berbicara sama Umi bilang udah beberapa kali ikut program tapi gagal, sampai akhirnya bermuara lah sama PPAP sama yang untuk pengabdian masyarakat di Jogja kan. Kalau Zul sendiri pernah nggak sih apply beasiswa yang lain terus gagal gitu? Jadi saya udah pernah juga beberapa kali apply beasiswa. Yang pertama itu sebelum saya masuk ke universitas, saya masuk ikut juga Kemenak, ikut beasiswa ke Mesir. Dan kebetulan itu bukannya nggak lulus, tapi lulus, akan tetapi qadarullah Allah belum izinkan karena orang tua ekonominya lagi bermasalah. Jadi kenapa? Karena beasiswanya nggak fully funded? Nggak fully funded, memang beasiswa tapi untuk berangkatnya harus bayar.
dan waktu itu memang harus budgetnya lumayan tinggi. Jadi akhirnya ya mau nggak mau saya ambil alternatif lain, kata ayah bilang ambil UIN saja. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga nggak lulus, pernah apply waktu masuk UIN ada informasi beasiswa KIP, kartu Indonesia Pintar. Nah waktu itu saya sudah apply dan sudah benar-benar effort banget untuk nyiapin berkasnya, udah kesana kesini ngurus berkasnya, udah benar-benar ini dokumennya udah bener nih gitu, udah benar-benar niat banget untuk ini insya Allah bisa diterima. Tapi qadarullah lagi, Allah belum ngizinin saya lulus di situ. Tapi pas saya pikir, oh mungkin ini ada hikmahnya dari saya tidak lulus 2 beasiswa ini. Maka saya coba bersabar dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa MOSMA ini. Dan sebelum beasiswa MOSMA ini, saya juga mendapatkan beasiswa Dumisake sebelumnya. Oh, dapat dari pemerintah provinsi berarti? Iya, pemerintah provinsi alhamdulillah dapat juga waktu tahun lalu. Itu juga beasiswa prestasi waktu itu, Kak. Wah, luar biasa. Wah, nanti akan kita bahas lagi nih, selain prestasi yang udah disampaikan, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang kalian pernah lakukan sebelumnya, bahkan mungkin sebelum masuk kuliah juga pasti nih. Ini tampang-tampang mahasiswa-mahasiswa yang suka ikut lomba nih. Nanti akan kita bahas lagi ya. Oh iya, Zul luar negerinya kemana? Saya luar negerinya insya Allah mau ke Maroko. Ke Maroko, baiklah. Nanti akan kita lanjutkan, kita jeda dulu ya, Umi dan juga Zul. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah orang Jambi mampu bersaing di luar. Nah, di dunia luar ya. Dan masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa melewati berbagai macam tantangan sampai akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka raih saat ini, walaupun dengan kegagalan-kegagalan sebelumnya seperti itu. Ada Umi dan juga Zul. Baiklah, tadi sempat terputus di Zul ya, gimana Zul akhirnya sampai mendapatkan beasiswa MOSMA dan insya Allah ke Maroko. Itu kira-kira bisa berubah lagi atau memang sudah ada pilihannya seperti itu? Zul yang memilih atau mereka yang menetapkan? Jadi sebenarnya waktu dapat info MOSMA ini pilihannya banyak Kak sebenarnya. Dan tujuan yang negeri Arab juga lumayan banyak, ada Arab Saudi, ada Maroko, Mesir, dan masih banyak lagi. Dan kebetulan waktu itu saya milihnya ke Arab Saudi. Dan sudah apply ini itu dan sampailah ke seleksi administrasi, kemudian lanjut ke wawancara. Setelah wawancara, lama nunggu informasi bahwasanya lulus atau tidak. Pas sudah lulus, ternyata lulusnya ke Tunisia atau Maroko, dibuat seperti itu. Nah katanya jadi mungkin negeri Arab Saudi atau Mesir ini kayaknya nggak bisa nerima atau mungkin nggak tersedia untuk pertukaran pelajar implementasi kurikulum merdeka. Jadi ya mau gimana pun yang dikasih, dapat Tunisia atau Maroko, insya Allah saya tetap ridho dan dapat terima gitu Kak. Jadi sekarang ini nanti tinggal menunggu informasi dari pihak BIB atau Kemenak yang akan mekomunikasikan kepada kami bahwasanya kalian maunya masuk kemana, Tunisia atau Maroko. Nah jadi sekarang ini mau memantapkan diri dulu, mau masuk Maroko atau Tunisia, tapi saya insya Allah mau ke Maroko Kak. Siap, nanti akan kita tanya lagi apa nih pertimbangannya sampai mau ke Maroko. Aduh, kalau ke Arab Saudi enak dong ya, sekalian umroh ya. Iya, itu awal niatnya. Aduh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Baiklah, ini kita ke Umi. Umi, tadi kan Umi sempat bilang yang Masya Allah sekali pengalaman di sana selama 1 minggu karena penuh tantangan, seperti itu ya, penuh tantangan sekali tempatnya. Mungkin bisa diceritakan apa-apa saja program-program yang sudah kalian jalankan, karena dari yang Umi bilang kan mereka memang membutuhkan program-program itu. Silakan Umi. Jadi biasanya untuk membuat program seperti itu kami ada persiapan sekitar seminggu atau 1 bulan. Nah, dari NGO-nya sendiri bilang kalau ini tantangan buat kalian untuk batch ini bakalan nggak ada program disiapkan sebelumnya karena nanti kita nih sedelegasinya, volunteernya yang bakal melihat kondisi lapangan sendiri. Kita sendiri yang bakal menganalisis program apa sih sebenarnya mereka butuhkan. Nah, jadi selama di sana program dari kami itu ada di pendidikan karena mereka itu kurangnya bahasa Inggris. Nah, di sana kami mengajari mereka untuk bagaimana bertanya, sapaan, dan juga untuk pokoknya untuk tanya jawab dalam bahasa Inggris yang untuk keadaan sehari-hari, daily activity. Nah, karena banyak sekali turis-turis yang berkunjung ke sana dan mereka hanya menyapa dengan halo, are you black? Hah,
kami sangat terkejut dengan hal itu kan. Bukan begitu nanyanya. Jadi kami menerapkan di pendidikan itu untuk belajar bahasa Inggris, untuk sekedar bertanya nama, sapaan, juga spelling nama. Kemudian untuk di kesehatan kami sangat tidak bisa untuk mengumpulkan warga. Karena emang ya begitulah kondisinya. Jadi kami door to door untuk satu rumah ke rumah yang lain untuk memberitahu tentang isi piring apa aja 4 sehat 5 sempurna itu. Kemudian untuk yang lingkungan kami ini membuat toga. Awalnya mau membuat toganya itu tuh bareng-bareng sama masyarakat, cuman ya itu unpredictable banget keadaannya. Jadi kami membuat sendiri di sana, kemudian juga buat celengan. Nah, jadi itu ada limbah dari yang gulungan. Kakak tahu nggak sih apa namanya ya? Salad lip, dalamnya itu kan ada kertas warna coklat. Ya. Nah, itu kan limbah itu kan. Emang kami kira itu tuh dijual, ternyata emang nggak dijual. Jadi emang kami dapat banyak itu dari sebuah toko kain. Nah, di sana itu dapat banyak banget dan ternyata buat celengan dari itu tuh kan sangat gampang dan masyarakatnya di situ cukup antusias walaupun cuma sekitar 4 sampai 5 warga, tapi anak-anaknya nanti juga lebih ikut turun begitu. Mereka tuh lebih banyak yang anak-anaknya, sebenarnya tuh program yang buat celengan itu hanya untuk ibu-ibu. Tapi karena sepertinya terlihat sangat antusias sekali ya, kayaknya menarik banget ini nih. Mereka lebih suka sama hal-hal yang ada medianya begitu daripada hanya mendengarkan. Jadi disitulah. Jadi mereka itu ibaratnya tidak terlalu suka sosialisasi yang hanya ngomong saja seperti itu ya. Iya, jadi lebih banget. suka ada medianya, menunjukkan kreativitas mereka gitu ya. Tapi hal menarik, Umi tadi mengatakan susah buat ngumpulin mereka. Susahnya tuh kenapa? Apakah ketika diundang mereka enggan atau seperti apa? Ya benar banget. Jadi kami itu sudah menyiapkan banyak undangan untuk 54 kakak. Nah di sana itu mereka ada yang tutup pintu menolak untuk ikut. Terus juga Dengan ada, alasan? ya berbagai alasan, mungkin karena ada kegiatan lain, mungkin juga karena emang tidak tertarik, karena ya begitu Kak, banyak sekali problematika yang ada di sana yang mungkin nggak bisa disebutin saya ya di sini. Terus Ya udah juga- nanti ya off air ya. Iya benar Nggak banget. usah pakai kamera ya. Karena itu emang di pinggiran kota yang dimana cuman 54 kakak dan luasnya tuh nggak seberapa Kak. Itu Akses ke tuh- kotanya jauh. akses kotanya dekat, cuman mereka tinggal di gang-gang yang seperti kayak satu keluarga itu cuma satu peta aja. Jadi emang saling berdekatan begitu. Bahkan kalau kami cerita di sini, yang sana denger begitu. Jadi memang tantangannya cukup ini ya. Kalian Ya. satu rombongan berapa orang? Tricky sekali di sana. Satu rombongan 13. Jadi ada 13 orang kalian di sana dan disambut ya dengan tantangan-tantangan itu tapi tetap happy ya. Iya, happy banget. Happy. Baik, nanti akan kita bahas lagi gimana nih akhirnya ujungnya gitu ketika kalian sudah menyelesaikan program kalian, apa sih outputnya, tapi nanti dijawabnya kita ke Zul lagi. Zul, tadi Zul juga mengatakan Zul ingin ke Maroko seperti itu ya, insya Allah ya. Sebelumnya ada tidak Zul kepikiran untuk keluar negeri gitu? Apakah memang dari awal masuk kuliah tuh gencar, pokoknya aku mau keluar negeri seperti itu? Jadi sebelum masuk kuliah, saya di pesantren itu sudah ada niat emang mau keluar negeri, karena juga saya di pesantren itu alhamdulillah juga dapat beasiswa namanya Federasi Ulama. Itu selama 6 tahun full dibiayain, semua buku, semua pakaian, sampai semuanya dibiayain. Jadi di situ sudah harus memang anak Federasi Ulama mendapatkan beasiswa atau kuliahnya keluar negeri, Kak. Oke. Nah, jadi memang sudah ambisi banget mau keluar negeri, dan tujuannya memang maunya negeri Arab seperti Mesir atau Maroko atau Yaman dan yang masih banyak lagi. Akan tapi itu tidak bisa dicapai pada saat itu karena ya mungkin takdir ya Kak. Iya. Nah, jadi pas masuk kuliah saya berpikir oh mungkin ya memang sudah jalannya di UIN. Jadi ya awalnya saya sudah ridho dan gak kepikiran kalau mau bisa dapat lagi bahwasanya ada beasiswa MOSMA, ada beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri. Yang kayak bisa 6 bulan doang di Iya, sana gitu iya. ya. Awalnya kan nggak ada tuh Kak. Iya. Adanya semester 1, semester 2 itu datang Syekh juga ada ngasih tahu kalau ini coba ikutin, ada tes ke Mesir, ada tes lagi ini ke Maroko, coba ikutin, bisa dapat nih nanti katanya kan. Cuman pas saya mikir kalau saya ngikutin ini otomatis UIN yang sudah saya 2 Lepas. semester saya lepas. Saya harus ngulang lagi dari awal dan mereka juga belum tentu udah kenal sama saya atau tidak. Jadi saya harus juga berkontribusi dan juga harus adaptasi juga sama lingkungan di sana Kak. Jadi saya juga sayang kan kalau saya sudah masuk di UIN dan saya sudah kenal dan saya sudah mengukir banyak di UIN gitu. Oh, UIN tercinta Iya. deh.
Luar biasa. Ini kalau berbicara mengenai fasilitas, tadi yang beasiswa MOSMA, fasilitas yang kamu dapat apa saja? Fasilitasnya dapat tentunya setelah ada kelulusan ini, maka ada pembekalan nanti ya, pembekalan seperti pelatihan juga, mungkin persiapan gimana sih kita menghadapi kultur yang beda, bagaimana kita menghadapi mereka yang mungkin dialeknya beda juga, gimana percakapan mereka, terus budaya mereka, bagaimana kita modernisasi beragamanya juga. Kemudian bagaimana sih kita menanggapi situasi yang seharusnya ini di Indonesia nggak kayak gini, kenapa di sini kayak gini gitu kan. Terus juga ada juga pembekalan nanti, dibantu juga visa Kak, visa, paspor, dan juga masih banyak lagi ya. Nanti untuk pembiayaan selama di sana juga ya ditanggung penuh Ya, ya? insya Allah. Jadi emang tidak ada mengeluarkan biaya apapun ya? Insya Allah. Wah, Alhamdulillah. ini pasti pengen ya, pasti banyak yang pengen berada Tentu. di tempat Zul saat ini, jadi memang benar-benar harus bersyukur. Tips dan triknya sampai Zul bisa mendapatkan beasiswa ini, gimana prosesnya, apa-apa aja persyaratannya? Ya tentu beasiswa MOSMA ini kan di bawah Kemenak, otomatis berarti untuk UIN biasanya tahu YIN, dan yang masih di bawah Kemenak Islam lah gitu Kak ya. Jadi kita semua tentu harus ada keyakinan lah sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan diterima untuk ikut beasiswa ini. Kemudian yang kedua, kalau ada beasiswa seperti ini, kita mengurus berkasnya tentu harus benar-benar ini ya, kreatif, kemudian tidak asal-asalan, kemudian ya benar-benar effort ya. Kalau misalkan memang hari ini tidak dapat tanda tangan, ya besok harus datang lagi gitu. Ya, Giat ya? Iya, sampai memang mungkin bakalan ada tangis, mungkin bakalan kayak, aduh kok bisa saya nggak dapat ini, kok ada ini berkas ini tadi di booklet nggak ada, bisa kayak gitu. Jadi banyak sekali dramanya juga gitu Kak. Jadi tipsnya itu ya kita harus tekun, giat, dan juga ya bersabar untuk hal ini, dan benar-benar kita cek kira-kira booklet ini harus gimana sih kita nyelesain berkasnya harus kayak gimana, jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan kita nggak bakalan dilirik, karena selagi berkas itu bagus dan rapi, kita dipandang oh ini anak berpendidikan, oh ini anak cocok layak untuk mendapatkan beasiswa MOSMA ini atau beasiswa yang lainnya. Jadi memang syaratnya harus diin banget ya, Iya, diteliti banget. benar-benar diteliti, dan insya Allah ya nggak perlu ada yang bahasanya orang dalam itu, insya Allah juga dibantu. Sama Allah, kita Iya. punya Allah seperti Iya, itu ya. betul. Aduh, luar biasa deh. Tapi harus ada syarat khusus nggak? Misalnya harus punya piagam prestasi, harus IPK-nya sekian. Oh, kalau untuk beasiswa MOSMA ini syaratnya itu harus tes TOEFL atau TOEFL. Jadi kalau yang bahasa Inggris itu TOEFL ITP yang skornya harus 500 kalau mau ke Eropa. Tapi kalau dia cuma di Asia Tenggara itu cuma 475 skornya. Tapi kalau yang mau ke Arab, negeri Arab kayak Maroko atau Mesir, seperti Arab Saudi juga, nah itu skornya harus 550 TOEFL prediction, tapi yang untuk PTKIN. Nah itu lumayan susah juga Kak. Saya sampai 3 kali tes baru bisa jebol dapat 550. Sebelumnya 533, kemudian Waduh, tipis banget ya. 543, dan akhirnya aduh gimana ini, sempat juga down kayak aduh gimana, berhenti atau enggak ya, tetap aja coba sekali lagi gitu. Siap. Ini sebelum kita jeda ke Umi bentar, Umi tips dan trik Umi sampai akhirnya bisa lulus nih menjadi ya walaupun runner up ya, tapi itu kan juga membanggakan, runner up PPAP dan juga keterima menjadi delegasi ke Jogja, itu silahkan. Jadi untuk tips and trick untuk menjadi runner up PPAP, nah jadi diri sendiri sih yang pertama, karena di sana itu tuh banyak sekali orang-orang yang punya potensi beda-beda, jadi sangat potensial sekali. Jadi menurut saya mau untuk menjadi diri sendiri itu jadi di gelas yang kosong. Kesana emang kita tuh tidak punya apa-apa, tapi kita belajar dari mereka. Jadi kita tidak berekspektasi banyak, tapi malah dapat input yang banyak begitu. Terus yang kedua pastinya public speakingnya sepertinya harus diperbaiki. Jadi kayak kalau menurut Umi dan juara pertamanya itu delegasinya itu agak rentang di public speaking. Mereka yang juara pertama itu juga soalnya udah jadi mentor public speaking gitu. Jadi sepertinya Umi harus berlatih di public speaking juga. Grace bukan ya? Grace itu untuk yang PPAN. Oh, tapi dia PPAP juga tahun lalu kayaknya. Iya, tahun lalu. Tapi kan handpick dari Dispora, nggak ada seleksi. Oh, okay. Seleksinya dari mereka-mereka yang top 10 di PPAN tahun kemarin. Oke. Lanjut. Terus juga pastinya tahu budaya Jambi, karena kita sebagai representasi warga Jambi gitu, dari tarian, lagu, apapun itu tentang Jambi. Bahkan waktu tes tertulis itu kayak ada hal yang nggak kita sangka gitu, kayak panjang Gentala Arasy, tingginya, Oh iya?
berapa panjang Sungai Batanghari, karena emang Batanghari kan terpanjang di Sumatera dan adanya di Jambi begitu. Jadi emang kita harus tahu budaya Jambi, setidaknya bisa menari lah begitu. Jadi kemarin juga ada apa namanya penampilan bakat. Nah di sana itu Umi menampilin menari. Wah, tarian apa waktu itu? Tarian kreasi Jambi. Jadi emang buat sendiri, juga di collab sama teman-teman yang udah paham nari begitu. Baik, wah, nanti akan kita lanjutkan ya. Apa-apa aja sih ada syarat khususnya tidak untuk mendaftar ke PPAP ataupun PPAN. Tapi nanti kita jeda dulu ya Zul dan juga Umi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah orang Jambi mampu bersaing di dunia luar. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, mahasiswi dan mahasiswa yang tidak hanya fokus untuk mendapatkan ilmu dari kampus saja, dari bidang akademik saja, tapi juga merambah keluar, bersaing di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 0811743333 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Langsung saja, tadi sempat terhenti di Umi. Umi, ada nggak Umi syarat-syarat khusus untuk mendaftar? Tadi sama pertanyaan kayak yang kakak kasih ke Zul, apakah IPK-nya harus sekian? Apakah harus tergabung ke komunitas kah? Atau seperti apa? Ya, jadi karena ini pertukaran pemuda ya. Pemuda yang di sini syarat khususnya harus di rentang 18 sampai 35 tahun. Oh, masih bisa dong kakak ya? Masih bisa. Terus yang kedua juga belum menikah. Oh, nggak bisa kalau itu. Jadi karena bakal menjalankan program sekitar 1 bulan. Jadi cukup mungkin tricky sekali kalau udah menikah ikut program itu. Kemudian untuk syarat TOEFL sepertinya untuk di PPAP belum ada. Kecuali untuk PPAN ada syarat skor TOEFL begitu. Juga PPAP tidak wajib untuk bisa berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Nah, cukup bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan juga bahasa daerah. Nah, kalau untuk PPAN baru diharuskan untuk bisa bahasa asing karena emang keluar negeri. Lalu untuk komunitas atau piagam-piagam prestasi, apakah memang harus disyaratkan? Kalau untuk prestasi lomba-lomba begitu tidak perlu. Tapi emang di sini kan hampir meniru program LPDP ya. Jadi ada nilai lebih untuk siapa yang udah berkontribusi di kita di negeri ini gitu. Jadi Umi sendiri itu ada di komunitas VVIP Project namanya. Komunitas ini komunitas non-profit yang gerak di literasi budaya. Jadi mereka itu emang ada namanya itu community development. Di sesi community development itu emang melaporkan apa aja sih yang udah dikontribusiin buat Jambi kita atau buat Indonesia begitu. Wah, ini menarik nih, tergabung ke dalam VVIP Project. Nanti akan kita bahas ya, VVIP Project ini komunitasnya seperti apa. Nah, berbicara tentang komunitas, Zul, apakah Zul juga tergabung dalam komunitas? Silakan. Jadi saya juga tergabung komunitas seperti organisasi ya, seperti organisasi kampus lah yang intra, HMPS, atau himpunan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab, dan di situ saya menjadi divisi bagian kominfo atau bagian media. Jadi saya yang ngedit pamflet, flyer untuk hari-hari besar, untuk mereka yang mendapat prestasi, untuk mereka yang sudah yudisium. Kemudian saya juga mengikuti komunitas yang namanya ITLA. ITLA ini Ittihadut Tholaba Al-Lughah Al-Arabiyyah Indonesia atau Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia. Dan yang coba diulang, nggak bisa aku kalau disuruh ngulang. Lanjut. Jadi ITLA ini juga memiliki beberapa bagian kan. Jadi kebetulan Jambi ini di Sumatera, jadi ada namanya DPW 1. Saya di situ juga menjadi pengurus di DPW 1, menjadi divisi media dan informasi juga. Untuk regional Sumatera? Iya, untuk regional Sumatera. Jadi saya juga mengelola akun dari DPW 1 untuk ITLA ini. Ya, itu sih yang saya ikuti. Waduh, jadi emang tergabung ke komunitas. Ini pertanyaan kakak selanjutnya, apakah kegiatan-kegiatan kalian di luar ini mengganggu kefokusan kalian di kampus, dalam artian apakah IPK kalian itu tetap terjaga sesuai dengan target yang kalian buat, lalu apakah ada pertentangan dari dosen misalnya untuk kalian mengikuti kegiatan di luar, lalu untuk ikut komunitas-komunitas, silakan. Ya, jadi sejauh ini yang mengikuti HMPS itu sama sekali tidak ada ini ya, sama sekali tidak ditolak sama dosen, bahkan mereka sangat mendukung saya ikut ini. Di samping saya benar memajukan
program studi saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya mengikuti ITLA ini, saya juga membawa nama program studi saya kadang saya ke Aceh, saya pergi ke Jogja juga pernah, saya pergi ke Riau. Di situ saya juga melaksanakan namanya konferensi juga, pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswa lain bahasa Arab yang sangat luar biasa. Dan di situ juga kami mengasah kemampuan perlombaan juga. Jadi di sana juga sekalian melaksanakan perlombaan bahasa Arab. Dan di sini juga saya menunjukkan bahwasanya saya punya potensi dan skill di sini. Itu komunitas yang bergerak dalam bidang apa dan gimana sih awal mula kamu bisa tergabung ke situ gitu? Jadi awal mula saya bisa tergabung dengan komunitas ini karena jadi semua mahasiswa pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab. Intinya yang mahasiswanya bahasa Arab di Indonesia itu secara otomatis ketika ia masuk ke dalam program studi, maka secara tidak langsung sudah masuk ke dalam ITLA atau ini organisasi bahasa Arab, lah, gitu himpunan ya, himpunan mahasiswa bahasa Arab untuk mempersatukan. Jadi ini memang benar-benar bekerja. Memang benar-benar kita berkumpul satu tempat, misalnya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke itu memang kita kumpul di satu tempat. Pembiayaannya seperti apa? Kalau untuk pembiayaan ini tentu kita juga minta dana juga, kita berusaha juga mengajukan proposal kepada pihak kampus, ke fakultas juga untuk konsultasi juga sama dekan tarbiyah, dan mereka juga respon baik, tapi mereka tidak bisa ngasih sepenuhnya, kan tetapi tentu ketika kita ingin menunjukkan show bahwasanya kita punya bakat, kita punya potensi skill ini, tentu kita juga harus mengeluarkan apa yang kita punya. Jadi di situ juga saya effort juga untuk kumpulkan uang, karena kalau dari kampus saja nggak bakalan cukup untuk datang ke event ini, karena kalau saya datang ke event ini nggak masalah uang habis, nggak masalah banyak yang habis, kan tapi pengalamannya Kak, pengalaman experience-nya itu benar-benar mahal banget. Jadi bisa diceritakan, bisa berbagi, bisa oh tadi saya kayak gini, oh tadi saya bisa mendapatkan ini, dan nggak bisa kita dapatkan di Jambi gitu. Value-nya itu ya yang kamu kejar ya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Nah, kalau Umi sendiri, menurut Umi, kenapa sih penting untuk mengikuti komunitas atau organisasi dan awalnya, oh iya, IPK gimana? IPK alhamdulillah Berapa sekarang? 4. Wah, Masya Allah. Bahasa Arab IPK-nya 4. Masya Allah. Dan alhamdulillah memang dari semester 1, semester sekarang 4 juga bertahan 4 juga. Iya, makanya IPK-nya 4 kan, luar biasa. Nah, Pernah. Umi, ini kita balik lagi ke Umi. Umi, kenapa sih penting akhirnya mengikuti komunitas, organisasi, dan kenapa dari awal memilih untuk ikut? Kan masih banyak nih mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kalau Umi sendiri kenapa? Jadi komunitas itu nggak berasal dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus aja. Nah, komunitas itu bisa berasal dari manapun, dari profesi yang udah jadi kerja di dinas kesehatan, udah ada yang jadi apoteker. Nah, jadi karena komunitas itu kan emang berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, di situ jadi Umi tuh bisa dapat pelajaran di situ. Mereka itu juga yang udah berumur, udah bisa ngomong Umi seharusnya kayak gini. Terus juga dari komunitas itu tuh Umi tuh tahu bahwa sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu cuman kuliah aja. Kita tuh kuliah tuh cuma 25%, 75%-nya kita nyari sendiri. Nah, dari komunitas itulah Umi dapat insight-insight yang banyak gitu. Hal-hal yang nggak Umi dapatkan di bangku perkuliahan didapatkan di komunitas. Iya, seperti benar itu ya. banget. Dan untuk IPK sendiri nih, sama pertanyaan sama Zul, apakah mengganggu aktivitas perkuliahan? Silakan Umi. Sepertinya tidak mengganggu sih, tetap berada di rentang segitu aja. Berapa nih IPK-nya nih kalau boleh tahu nih? 3,88. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Di tengah kesibukan kalian dengan dunia luar, tapi kalian tetap bisa ini ya, tetap bisa mendapatkan IPK yang sebegitu tingginya. Itu tinggi loh. Untuk IPK seperti itu luar biasa. Ini kita Umi, kalau Umi melihat teman-teman, ini kan Umi udah tergabung di komunitas, udah tergabung juga di kampus seperti itu ya. Ngelihat teman-teman, bagaimana sih Umi melihat potensi anak-anak muda Jambi sebenarnya gitu. Dan apakah terutama untuk UIN ya, apakah sebenarnya mahasiswa-mahasiswa UIN lalu juga yang Umi lihat lah teman-teman Umi itu bisa bersaing di tingkat lokal, nasional bahkan internasional? Sepertinya bisa. Semuanya tuh punya kesempatan yang sama. Seperti yang pernah Umi bilang tadi kan, kita punya kesempatan bersama. Jadi nggak perlu khawatir nih menang kalah itu mah belakangan gitu. Nah, kalau misalnya untuk bersaing di luar sana, ketika Umi kemarin ikut pengabdian nih, kan kumpulnya jadi tingkat skalanya nasional. Ya. Jadi ada mahasiswa dari UGM, ada dari UNY, ada dari UII, dari manapun ada gitu. Nah, menurut Umi tuh kita itu semuanya tuh sama, punya potensi yang sama, tergantung gimana keberanian kita yang beda-beda, mentalnya itu yang beda-beda. Kalau Umi sendiri sih, dimana kita di under pressure, seharusnya kita bukannya malah ngedown, tapi seharusnya mental kayak trampolin gitu. Pokoknya
kita taunya naik aja terus gitu Iya, ya. benar. Mau dihajar sebagaimanapun kita harus tetap naik. Thank you Umi. Kita ke Zul lagi. Zul, kalau Zul sendiri gimana melihat potensi-potensi anak Jambi? Apalagi kalau bahasa Arab itu nggak semua kampus itu punya ya. Jadi kayak lulusan bahasa Arab itu memang yang terkenal di UIN. Nggak tahu di Unja ada juga nggak ya? Ada. Ada ya, di Unja ada, di UIN ada. Maksudnya ini kan skalanya udah internasional harusnya ya, karena memang kayak tadi ngejarnya pasti ke kampus yang emang sehari-harinya menggunakan bahasa Arab seperti itu. Melihat potensi teman-teman Zul sendiri seperti apa sih? Jadi melihat dari potensi teman-teman Zul sendiri ya, mereka mungkin masih dalam perkembangan. Begitu juga dengan saya juga masih dalam masa perkembangan. Akan tetapi mungkin karena jadi teman-teman dari PBA itu kan nggak semua, atau pendidikan bahasa Arab saya ini nggak semuanya dari pesantren. Tentu mereka ada dari SMA, ada mereka dari MAN, ada mereka dari hanya ya SMK. Nah, karena dari banyaknya cabang datang ke pendidikan bahasa Arab atau ke sastra Arab ini, membuat mereka ini kenapa kok bisa masuk ke dalam pendidikan bahasa Arab? Padahal kan mereka tahu kalau bahasa Arab mereka bukannya di passionnya mereka itu. Nah, mereka juga rupanya mereka ingin tahu, mereka ingin bisa baca kitab kuning, mereka ingin bisa lebih paham gimana sih baca Al-Quran dengan baik itu gimana. Jadi kalau lihat dari perkembangan itu tentu terkhusus untuk di Jambi ini mungkin masih harus diasah lagi, karena masih banyak yang harus kita persiapkan. Jadi kalau misalkan disuguhkan materi bahasa Arab, ini mungkin masih banyak yang bingung. Mungkin hanya yang paham ada beberapa orang aja, 1 atau 2 atau 3 dalam satu kelas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu kelas itu mungkin ada setengah yang paham. Tapi kebanyakan ketika ditanya oleh dosen atau guru, atau mungkin ada dosen dari luar datang, ini gimana, dan mereka juga masih kebanyakan bingung. Ini ternyata ini apa? Padahal conversation atau muhadasah, kata-kata yang dikeluarkan itu kata-kata sehari-hari dan itu dianggap mudah sebenarnya. Jadi memang untuk khusus pemuda-pemuda Jambi memang harus diasah lagi, diimprove lagi bahasanya. Memang sesulit itu ya? Iya. Sesulit itu karena kalau kita ngomongin bahasa ini kalau nggak dipraktekkan kan susah seperti itu. Kalau Zul sendiri mempraktekannya seperti apa? Apakah dengan komunitas ataukah memang di rumah orang tua bisa menggunakan bahasa Arab atau seperti apa? Jadi yang pertama itu memang ini ya, awalnya kan masuk pesantren tentu terbentuk komunitas atau lingkungan gitu Kak ya. Terbentuk itu jadi kami berbicara bahasa Arab, mau itu salah kaedahnya, mau itu salah penggunaannya, yang seharusnya ini domirnya atau ini tubinya untuk kamu jadi untuk dia, itu kami pakai itu. Jadi karena itu jadi kami sudah terbiasa menggunakan itu, kemudian sedikit demi sedikit step by step kita perbaiki. Oh, kaidahnya kayak gini yang benar. Jadi akhirnya mulai memperbaiki nih. Tapi udah masuk ke dunia perkuliahan otomatis berubah dong. Lingkungannya hilang. Teman-teman juga pada gak mau pakai bahasa Arab kecuali ada dosen aja, atau kecuali pas ujian tapi ujiannya lisan mungkin. Nah, itu pakai bahasa Arab. Selebihnya pakai bahasa Jambi atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, mungkin komunitas di Jawa gitu kan Kak. Nah, kalau saya sendiri bagaimana saya men-improve bahasa Arab saya, karena pertama orang tua saya alhamdulillah bisa bahasa Arab. Nah, ini ya, ayah saya bisa bahasa Arab, ibu saya juga bisa bahasa Arab. Jadi ayah saya juga kebetulan sama alumninya PBA UIN juga. Waktu itu masih YIN Kak. Nah, di samping itu kalau ayah kan juga kadang sibuk kerja, jadi otomatis nggak bisa 24 jam untuk improve bahasa Arab. Jadi saya juga sering nonton series bahasa Arab. Jadi saya juga suka nonton Reels Instagram, juga saya suka nonton TikTok, tapi yang komedi yang basicnya di Dubai sana, dari Masya Allah. kemudian dari Mesir sana. Jadi saya belajar, oh dialeknya beda ya setiap, oh di Dubai kayak gini dialeknya gitu kan. Cuman gara-gara itu saya kadang di kamar sendirian, kadang saya naik motor pun saya kadang berbicara bahasa Arab sendirian. Praktis sendiri saya seakan-akan saya main film Kak. Wah, luar biasa loh, sampai merinding beneran. Ini kan praktis bahasa Arab ya. Kalau teman kakak itu ada, itu namanya Bang Asrul yang mungkin lagi istirahat, itu biasanya praktisnya bahasa kalbu. Nggak denger dia. Nih kita ke Umi. Nah, Umi kan juga bahasa nih, tapi bahasa Inggris. Bersyukurnya karena kakak kan juga bahasa Inggris ya. Jadi bersyukurnya kalau yang bahasa Inggris ini mungkin akan lebih banyak orang yang sekarang lebih melek gitu, karena memang ada pelajarannya. Kalau dulu kan dari SD, kalau sekarang dari SMP gitu. Paling enggak untuk praktisnya lebih mudah. Kalau Umi sendiri gimana? Apakah dipraktiskannya itu ada lingkungannya sendiri atau seperti apa? Kalau Umi praktis itu biasanya ada sebuah platform digital yang bisa ngumpulin orang-orang dari luar sana, dari negara mana aja, buat talk sama kita.
Kalau saya biasanya ada Ome TV. Nah, di sana tuh bisa tuh semua negara yang kita pilih gitu. Jadi emang dari natifnya sendiri bisa ngobrol gitu. Asik juga, tapi cukup tricky karena rentang jamnya negara mereka sama kita agak beda. Jadi biasanya tuh Umi itu di tengah malam gitu karena mereka bakalan siang di sana. Terus juga ada beberapa temen, jadi Umi itu kayak mengkeep lingkungannya lebih kecil gitu. Lingkungan keep my circle small with people yang udah punya integritas lah dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman Umi itu orang-orang yang emang sekiranya asik nih buat ngobrol, walaupun kita emang masih dalam proses nih ya. Kadang ngobrol bahasa Inggrisnya itu masih dicampur-campur nih, tapi nggak apa-apa karena mereka mau, karena nggak semua orang mau gitu terus menggunakan bahasa Inggris gitu. Masih ada yang pakai full bahasa Indonesia di kelas gitu. Jadi kayak lingkungan kita walaupun di kelas itu sama-sama pendidikan bahasa Inggris, tapi nggak semuanya bisa diajak praktis ya. Iya, benar banget. Jadi emang mengkeep my circle small gitu. Dan mencari circle itu sendiri Iya, ya. benar. Kadang pertemanan itu tuh bukan kita menemukan, tapi kita bentuk. Membentuk ya, karena kalau kayak Zul tadi kan case-nya memang alhamdulillahnya orang tuanya bisa menggunakan bahasa itu, tapi lingkungannya dia mendukung. Terus juga kayak teman-teman di pesantren gitu ya menggunakan bahasa Arab. Nah kalau Umi sendiri di keluarga ada yang bisa menggunakan bahasa Inggris seperti itu? Belum ada, karena ada, juga pendidikannya orang tua juga nggak selesai pendidikan. Terus kakak juga kuliahnya di administrasi publik, jadi nggak ada yang benar-benar bisa bahasa Inggris. Terus adik saya yang di pesantren ini malah minatnya ke bahasa Arab. Jadi kontras kita ya, jadi sekeluarga. Jadi emang nggak ada temen ya kalau di keluarga sendiri tuh emang lingkungan internal baik keluarga ataupun teman-teman nggak ada yang support sebenarnya, tapi pinternya dan hebatnya si Umi ini dia menciptakan atau membentuk komunitasnya sendiri untuk bisa praktis itu biar nggak hilang ya bahasanya. Iya, benar banget. Aduh, senang banget sih ngelihat anak-anak muda yang kayak gini karena pengalaman pribadi juga karena kakak juga jurusan bahasa Inggris gitu. Susah untuk mencari teman-teman yang bisa kita ajak buat praktis gitu. Akhirnya sama kayak yang Zul lakukan, seringnya praktis sendirian kayak sambil di mobil tuh sambil ngomong sendiri. Terus kalau untuk praktis atau mau improve hal-hal yang lain itu kayak nonton film-film dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi hal-hal kayak gitu ya, atau nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle. Nah gitu, hal-hal kayak gitu ya akhirnya bisa improve sendiri. Jadi bersyukur banget Zul punya circle seperti itu ya Umi ya, benar banget ya. Lanjut, nah ini kalau kita ngomongin tentang mau ke Arab, udah ke Jogja, pernah nggak sih ngalamin yang namanya culture shock? Kalau si Zul pasti kan belum nih karena belum berangkat ya. Ada nggak sih hal-hal yang dipersiapkan untuk menghindari yang namanya culture shock? Kalau untuk menghindari ya, culture shock ini saya awalnya memang karena mungkin masih belum pernah merasakan itu ya. Tapi saya sudah mewanti-wanti dari video-video yang pernah saya tonton, dari yang pernah menyampaikan ke saya, oh nanti kayak gini, kamu harus terbiasa jangan terlalu kebawa suasana dengan culture shock yang kayak gini. Ini tentu berbeda dengan apa yang sudah kamu rasakan di pesantren, apa yang kamu udah rasakan di universitas, apa yang kamu rasakan di dekat rumah yang pernah kita buat lingkungan seperti ini nggak bakalan sama di sini gitu kan. Jadi salah satu contoh yang bisa saya sampai sekarang merasakan itu, saya kan nonton video nih Kak. Saya nonton video, kemudian saya berusaha masuk ke dalam dunianya mereka dalam video itu. Kemudian mereka pakai bahasa Arab, terus bahasa Arabnya tuh bisa saya pahami kan, tapi loh kok ini nggak sesuai kaedah ini, kenapa nggak sesuai? Tapi satu temannya lagi tetap mengerti dan mereka juga tetap loh kok ini nggak sesuai, ini nggak bisa. Ini tapi kayaknya kalau dari makanan untuk Arab masih aman lah ya. Kalau makanan insya Allah masih aman sih, cuma ada satu yang bikin saya agak shock, mereka makan kadal. Nah itu sih yang kok bisa mereka makan kadal. Rupanya memang ada hadis Nabi yang Nabi mendiamkan bahwasanya sahabat-sahabat itu makan kadal, ya udah diamin aja. Berarti memang tidak masalah ya. Cuman saya aja yang kayak aduh, di Indonesia kayaknya nggak ada sih, saya pernah lihat makan kayak gitu. Hal-hal yang berbeda ya. Kalau Umi kemarin di Jogja aman ya makanan segala macam? Walaupun tempat kami menginap di Rumah Belajar Indonesia Bangkit dan ibu Ruthnya itu tuh seorang nonis, insya Allah makanannya aman dan juga sangat toleran. Di sana tuh mereka punya anjing, tapi setiap mendekati kita selalu diusir begitu, mereka yang mengusir juga. Jadi memang sangat toleran sekali. Toleransi agamanya tinggi ya, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan, kita jeda dulu ya Umi dan juga Zul. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah orang Jambi mampu bersaing di dunia luar. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, tapi tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup. Tapi sebelum pernyataan penutup mungkin Umi bisa dilanjutkan sedikit saja, lanjut dengan pernyataan penutupnya. Silakan Umi. Jadi culture shock di tempat pengabdian kemarin di Jogja itu salah satunya adalah pendidikan karakter di anak-anak. Jadi saya merasa sangat di situ mereka kurang sekali pendidikan karakter. Mungkin karena orang tuanya kurang perhatian, atau emang karena lingkungannya kurang mendukung, atau emang karena ya mereka hidup di tempat-tempat yang di bawah rata-rata begitu. Jadi waktu pertama kali datang itu sangat shock karena mereka itu kayak seperti tidak mau mendengarkan kita. Jadi kayak mereka itu emang benar berlarian ke sana kemari. Karena Umi di VVI Project itu kan keliling dari taman baca satu ke taman baca lainnya. Nah, dari taman baca satu ke baca lainnya itu belum pernah menemui problematika yang seperti itu anak-anaknya. Jadi seperti apalagi mereka waktu ngejokes itu seperti udah bukan di usia mereka. Seharusnya mereka nggak buat bercandaan hal-hal kayak gini gitu. Jadi itu culture shock di pendidikan karakter. Tapi setelah itu evaluasi malam dapatlah benang merahnya ini gimana nih sih? Ini harusnya kayak gimana ngatasin mereka gitu. Baik, lanjut pernyataan penutupnya langsung saja Umi. Penutupnya mungkin terima kasih ya untuk support kepada Umi selama ini dari kampus tercinta UIN Sultan Taha Syafuddin Jambi, kemudian juga untuk Bang Lana, Bang Syabir yang udah ngasih banyak info ke Umi, ngasih banyak job juga. Kemudian pastinya ke orang tua Umi yang udah support, makasih udah percaya untuk ngelepas Umi. Jadi sebelumnya Umi nggak pernah pergi sendiri jauh. Ini buat first flight solo lagi, terus juga first trip juga solo lagi. Jadi terima kasih banget udah percaya sama Umi, udah dukung Umi sejauh ini. Aduh, berkaca-kaca kalau udah ngomong ke orang tua ya, gimana? Emang kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa orang tua, seperti itu ya. Terima kasih Umi. Lanjut Zul, silakan pernyataan penutupnya. Jadi pesan saya untuk teman-teman pemuda-pemuda mahasiswa khusus yang mereka ingin meng-apply beasiswa atau mereka yang punya niat untuk belajar di luar negeri, tentu kalian harus berambisi. Jangan sampai yang membuat kalian itu gagal, membuat kalian terputus untuk niat untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi selagi kita masih muda saat ini, maka insya Allah ambil aja resikonya, maka insya Allah akan dapat. Selagi kita sungguh-sungguh dan niat, benar-benar niat dan bertekad bahwasanya oh ini saya layak dan saya punya kesempatan untuk mendapatkan ini karena saya anak Indonesia yang memang layak saya mendapatkan ini gitu. Siap. Jadi harus jaga ambisimu dan lakukan, kerjakan seperti itu ya. Terima kasih banyak ya untuk Zul, untuk Umi yang sudah menyempatkan waktunya. Harusnya hari ini bisa libur dan agak bersantai, tapi menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan menginspirasi masyarakat Jambi. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Semoga tak hanya memberikan informasi, tapi juga kami dapat menginspirasi masyarakat Jambi, khususnya generasi-generasi muda penerus yang menyaksikan tayangan Kabar Jambi pada hari ini. Dan akhirnya saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.